Oke, ini kita awali dari yang deskriptif dulu ya. Mana nih? Ke bagian analyze, terus deskriptif, statistik, terus deskriptif. Nah, ini yang dimasukin yang jumlahnya aja kan, Lu? Ya, suaramu kecil, Lu. Ya, suara kecilnya ya. Oke. Ini masukin semuanya ya, jumlah-jumlah. Nah, ini optionnya jangan lupa. Semuanya apa ya? Semuanya nggak apa-apa. Yang biar datanya lengkap. Kita sama usah. Kita centang semuanya. Ini ya, bisa di screenshot dulu kalau mau. Jadi ini punya nggak tadi? Yang lain udah masuk option. Apa, Lu? Suaranya kecil, Lu. Share screen punya HP-ku itu masih di. Oh, udah. Ini Satgas COVID siapa sih? Lanjut, Pel. Oke. Oke, ini kan udah tuh. Continue. Terus oke. Nah, kita bacanya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan kan? Lihat. Oke. Ini dibaca tuh ini. Ini bisa copy as image. Ini untuk yang deskriptif ya. Cara membacanya mungkin bisa dijelasin sama Lucky atau enggak ngelihat recordan yang kemarin. Ini kita langsung ke cara-caranya aja. Terus ke yang kedua itu uji reliabilitas. Ini udah jalan belum? Masih di hasilnya tadi punya aku. Oh, Masih di hasil. Udah kelihatan kan? Reliabilitas ke bagian reliability analysis. Ini kita mengujinya satu-satu. Jadi dari commit. Nah, ini 1 sampai 5 dulu dimasukin. Terus statistiknya item scale atau delete correlation. Udah. Ini kalau mau di screenshot dulu. Udah ya. Continue. Kalau share screen-nya lemot, bilang aja ya. Terus oke. Ini sampai mana, guys? Share screen-nya. Masih di continue. Oh, sinyal aku. Lucky pakai laptop nggak, Lu? Aku pakai HP. Si Tegar juga belum masuk. Pokoknya itu sih, ntar keluar hasilnya. Nanti yang diuji tuh yang bagian
reliability statistik Cronbach Alpha. Sinyalku jelek, mohon maaf. Ini masih ada share screen-nya ya? Udah keluar nih. Keluar sekarang. Ini ada yang pakai laptop nggak? Vili gimana? Vili bisa nyambi nggak share screen ini? Sinyalku susah. Yang pakai laptop siapa nih? Rehan. Siapa? Oh, Rehan. Oh, ini Bang. Gimana? Iya, belum di-upload di YouTube karena lagi on proses. Hari ini sinyalnya si Himah tuh susah, jadinya belum bisa di-upload. Gitu, Han. Vili denger aku nggak? Vili coba share screen dong, Vil. Kenapa, Vel? Ini yang pakai laptop siapa? Aku make. Tapi Nah, aku coba. belum ngerjain, sumpah. Mul udah ngerjain belum? Nanti aku kasih abangnya Aku deh. belum, dan ini lagi di jalan. Pakai handphone juga. Iya, dari Vili. Vel, mending kamu kemarin ada SS-annya nggak? SS-an nggak ada. Oh, Record nggak di sama screen. hasil. Tapi hasilnya ada gak? Mending hasilnya Ada. aja. Karena kan kalau apa sih cara datanya gitu, tadi kan kita udah kamu jelasin tuh gimana caranya. Cuma nanti bilang aja yang di deskripsi tuh yang dicari apanya aja, yang di apa sih tadi itu carinya gimana aja, dan kita mending ngebaca hasilnya aja di hasil yang kamu gitu. Hasilnya bisa minta ke Tegar atau Ana atau Imah ya. Aku nggak megang hasilnya. Coba minta ke mereka ya. Oke, siap. Oh, ini kita lanjut aja yang regresi sama asumsi klasik. Phil, tolong bisa bantu share screen nggak? Nanti aku arahin. Halo, Vili, aku kirimin datanya. Bukankah engkau telah perintah padaku? Phil, jangan bilang LKM, jangan bilang kamu lagi TLD. Bentar, Vel, bentar. Aku record punya temenku. Ntar dulu ya. Oke. Ini aku kirimin datanya. Coba kamu buka import di SPSS. Kemarin Lucky udah mempelajari sampai mana, Lu? Nggak ada suaranya, Lu. Dari sampai mana ya? Pertama. Apa? Kemarin bukan itu ya, udah apa interpretasi ya? Kemarin yang paling Iya, sekarang kita menuju ke regresi. sebelum regresi itu harusnya ujian asumsi klasik dulu. Oh, mau yang ujian asumsi klasik dulu? Yang Soalnya 5 itu? soalnya sebelum syarat untuk kita melakukan uji regresi itu ujian asumsi klasik dulu. Oh, tapi kompleks banget sih itu. Ya nggak apa-apa sih. Aku kurang mempelajari yang heterokedastisitas. Kurang itu nggak paham. Kamu juga ada kita Lu suaramu tuh
Ya, nanti sepaham kamu aja, kita diskusi. Barangkali teman-teman di sini ada yang sudah mengerjakan dan ada yang sudah. Oh, mungkin ada yang udah ngerjain ya. Nah, Barangkali. kita tunggu Vili dulu. Yuk, Vil. Barangkali. Klasik ini ada yang standarnya ada 5 ya. Tapi kalau di modul yang kemarin aku share itu ada 4. Soalnya yang biasa dibahas di modul-modul itu cuma 4 yang sudah aku baca-baca. Tapi sebenarnya ada 5 ditambah apa kan? Yang kelima itu linearitas. Di kelas ini kan ada 4. Yang pertama normalitas, yang kedua multikolinearitas, autokorelasi, dan heterogeneous itu. Dan Iya. linearitas. Urutannya linearitas itu di keberapa itu? Kalau urutannya aku kurang paham ya. Yang itu ada 5. Normalitas, multikolinearitas, linearitas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi. Dan yang susah itu menurutku heteroskedastisitas sama autokorelasi karena dia pakai Darwin-Watson. Jadi harus pakai tabel Darwin-Watson dulu. Kalau yang regresi malah lebih mudah. Oh ya, uji regresi ini kan juga sebenarnya ada 2. Yang pertama uji regresi sederhana dan berganda. Kita pakai yang berganda. Karena apa kita pakai berganda? Karena data yang dikerjasama Unigraph itu terdiri dari Suaramu kecil asli. variabel independen. Apa? Ya, kenapa kita pakai uji regresi linear berganda? Itu karena data yang di sama Unigraph itu terdiri dari 2 variabel independen. Yaitu apa? Commit sama loyal. Okay. Ini buat pengetahuan dasar aja ya. Kan datanya tuh ada 3 variabel. Yang pertama ada commit, kedua ada loyal, ketiga ada perform. Nah, commit sama loyal itu variabelnya kalau di regresi disebutnya dilambangkan sebagai X. Dan yang perform dilambangkan sebagai Y. Kalau yang perform tuh yang independen ya? Apa kebalik? Bukan, yang independen, yang perform. Yang bilang soal. Oh, yang perform yang dependen, yang commit sama loyal itu yang independen. Itu buat pengetahuan dasar aja. Dan kenapa kita menggunakan analisis regresi linear berganda? Karena datanya itu terdiri dari X1 dan X2. Gitu kan tadi, Lu? Ya, betul. Oke. Ini Vili masih loading di SPSS. Mending di share screen aja, Vil. Biar kelihatan. Yang di buku itu uji normalitasnya pakai metode kolomograf. Di apa? Gimana Lu? Yang di buku itu normalitasnya metodenya apa? KS bukan? Kolomograf Smirnov. Normalitas. Yang one sample kolomograf Smirnov test. One sample. Pokoknya yang itu. Enak, gampang pakai itu loh. Nah, itu udah masuk kan lu? Vil. Udah masuk. Oke. Ini kita mulai lagi ya. Sekarang kita menguji
normalitas dulu ya, Luk. Normalitas. Apa mau regresi dulu? Terserah deh. Mana? Suaramu kecil ya, Luk. Manut. Regresi dulu aja yo yang mudah. Oke. Kalau sesuai urutan harusnya itu dulu. Soalnya syarat regresi itu normalitas. Yang terakhir. Harusnya. Tapi kalau mau regresi itu juga apa-apa. Gak apa-apa deh. Nih, kita pakai regresi dulu. Coba ini ke bagian analyze field. Terus regression. Nah itu, terus linear. Dalam. Nah itu dimasukinnya yang dependent itu yang bawah, yang apa namanya perform. Mau lagi. Gaji. Klik bagian perform. Ini kiri. Tabel Nah data itu. itu loh. Nah, klik. Terus panah yang dependent atas. Nah. Terus commit. Klik panah yaitu. Terus loyal. Terus udah ya itu tok ya. Kalau di buku itu aja. Kalau di modulnya Lucky itu ada tambahan di statistik. Coba statistik field. Yang atas dah itu. Yang R squared change. R squared, nah itu ke bawah semuanya. Dicentang. Durbin-Watson. Udah itu tok ya. Continue. Terus plot. Bukan. Plot bawahnya statistik. Nah itu kan dependent. Klik ke panah yang Y. Terus Z resid yang ketiga itu. Diklik. Panah ke X. Histogramnya dicentang. Histogram. Continue. Udah. Oke. Masih belum kelihatan hasilnya ya, fill di share screen. Bacanya di bagian ANOVA. Kalau aku di ANOVA, loh. Nah itu. ANOVA-nya di bagian regression yang signifikan. Tertulisnya 0,001. Ini. Nah itu. Itu hasilnya kalau aku di buku kayak gitu. Nah, untuk interpretasinya atau cara membacanya tuh tadi pagi udah aku bilang sama Lucky. Kalau misalkan probabilitasnya itu jauh lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 0,05 itu dinyatakan apa namanya? Apa sih? Pokoknya itu yang oke lah. Cara bacanya gimana ya? Saling berpengaruh gitu. Cara bacanya gimana, lu?
kalimatnya itu loh. Luk, suaramu kecil. Gimana masih kecil? Belum ngomong. Siapa ini? Astagfirullah. Pendek banget. Nah, pokoknya itu deh. Pokoknya kalau Gimana? intinya kalau yang signifikan itu lebih kecil dari 0,05 ya. 0,05. Berarti regresinya itu terdukung, saling berpengaruh. Kalau lebih berarti enggak. Ini oleh karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka maka artinya komit dan loyal itu secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perform. Gitu. Intinya kayak gitu ya. Cara pembacaan datanya. Udah mungkin sampai sini ada yang ditanyain. Salah mau nanya. Ya. Itu pangkat B-nya berpengaruh apa enggak? Oh, itu sebenarnya masih agak kurang tahu gimana sih ya. Kayaknya kalau di buku tuh juga sama pangkat B. Tapi kalau di modul itu pangkatnya A. Dan A itu kayak lebih dari 0,0, kayak lebih besar lah pokoknya. Kalau yang B itu lebih sedikit. Tahu nggak tahu itu maksudnya apa ya? Nggak paham. Mungkin yang lainnya gimana? Ada yang paham nggak? Mungkin itu cuma penanda aja kan. Itu kan yang tahu ada A, banyak variabel bisa jadi perform terus indikator itu. Nah, itu Rehan. Oh, ada keterangannya di bawah tuh. Artinya dia konstan, loyal sama komitnya. Oke, ini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada atau mungkin masih bingung, kita bisa lanjut dulu ya. Kalau misal mau mau tanya, bisa tanya lagi. Terus kita ke uji normalitas. Normalitas dulu ya, lo. Oh, normal. Oke. Normalitas. Coba di share screen yang SPSS-nya tadi. Fili. Itu kalau di buku ada berapa cara? Yang nggak baca grafik. Apa lu? Normalitas. Yang normalitas ada 2 cara. Yang pertama grafik sama Yang itu, hitung-hitungan. Kok hitung-hitungan sih? Aku pakai yang itu. yang itu.
One sample kolmograph itu pokoknya, yang kolmograph. Kalau itu pakai angka-angka ya? Iya, kalau grafik aku nggak paham. Pakai itu aja. Pakai angka aja. Yang oke. Ini kan udah ke SPSS ya. Kita ke bagian analyze lagi. Ke analyze field. Terus ke bagian non-parametric test. Terus ke legacy dialogs. Nah, yang one sample PS. Nah, itu klik. Ini yang dimasukin yang jumlah-jumlahnya aja. Yang commit. Loyal, iya bener. Diklik dulu saya. Loyalnya diklik dulu saya. Semuanya fill tadi udah bener kok. Oke. Udah gitu, terus oke. Nah, itu bagian yang bawah tadi, fill bawah. Yang tadi tuh, yang pertama tuh, yang one sample tuh mana tuh? Nah, yang ini nih. One sample kolmograph. Itu. Itu cara bacanya. Mul, BTW belum di-mute, Mul. Tak potong. Ini lanjutin yang kemarin. Iya. Oke. Hasilnya kirim. Mohon maaf, Anda telat. Makasih. Udah ngasih tahu. Oke, ke hasilnya ya. Hasilnya itu kita bacanya dari bagian yang 2 baris bawah. Kok beda ya? Look, kok beda, Look? Wah, Mulyadi di OI. Yang berapa yang bawah sendiri? Ini apanya tuh? Tabelnya. Tes statistik. Terus bawahnya kan asim sig 2 strip toilet. Hasilnya 0,0000. Itu ya berarti. Coba baca di modul yang aku kirim. Ada yang salah. Halaman 21. Kayaknya ada langkah yang aneh. Tapi di modul nggak ada apa-apa. Nah, kalau hasilnya itu lebih besar dari 0,05, artinya datanya itu berdistribusi secara normal. Tapi kalau kurang dari 0,05 itu nggak secara normal distribusinya. Yang dibaca tuh yang bagian bawah sendiri. Ya, bagian bawah. Nah, yang itu. Itu kan 00 semuanya ya. Mungkin Ini aku rada bingung di sini sih. Mungkin yang lain bisa menjelaskan kalau misalkan tahu jawabannya ya. Kita skip dulu atau gimana?
Kamu langkah-langkahnya bener. Oh bener. Langkah-langkahnya sama kayak di modul. Coba lihat. Oke. Kalau di modul itu di normalitas metode KF yang kirim kemarin. Apa? Di modul kemarin itu agak kamu buka Di modulmu. aku kirim yang metode Kolmogorov-Smirnov Bentar. Halaman berapa lu? halaman 19 dan 20. Output regresi ki. Yang bawah 19, yang bawah masih bawah mode KF. Oh ini nih. Normalitas. Sama kan langkah-langkahnya. Buka SPSS, input data, klik analyze, regression. Oh, regression linear. Terus masukkan variabel X1, X2, Y, klik save. Residual, centang standaris, klik continue. Ibu. Itu Kayak barusan. ini normalitas ya. Kok beda ya? Yang di sini tuh normalitas tuh yang kayak gitu, yang pakai one sample Kolmogorov. Tapi yang kayak membaca data VIF itu multikolinearitas. VIF. Nah, kita coba pakai cara yang di modul yang kedua ini aja deh. Coba di bagian datanya dulu, Phil. Ini bisa kamu copy dulu. Tadi gambarnya bisa di copy dulu. Maaf guys, kepencet. Oke. Udah kelihatan belum, Fel? Itu kelihatan. Oke, ke bagian analyze lagi, Phil. Ini kita masih menguji yang asumsi klasik bagian normalitas ya. Ke bagian analyze. Philly, dengar suaraku nggak? Masih belum gerak ya diakui. Dengar nggak Phil ini? Coba ke bagian analyze. Udah ada belum, Fel? Udah analyze, terus regression.
linear. Nah, itu kan udah masuk ya. Terus look-looky. Ini tuh ada perintah untuk meng-save. Terus pada bagian residual. Residual tuh mana maksudnya? Halo, lu? Coba di save file. Oh, residual. Residual itu pilih yang standaris. Standaris atas kanan, atas kanan. Nah, tuh, yaitu. Terus continue. Gak ada apa-apa ya. Terus lihat jendela input. Jendela input tuh mana, lu? Luki, berbicaralah, Luk. Apa di oke dulu ya? Terus nanti kita ngelihat ke data view. Oke. Ada tambahan nggak itu? Ada perubahan nggak di data view-nya? Coba geser ke kanan, Phil. Ini astagfirullah siapa tuh? Rahayu bukan sih? Coba geser ke kanan, Phil. Nah, itu ke kanan ada hasil kolom baru apa enggak? Oh, ada beneran. Oke, berarti bener. Terus klik analyze lagi. Non-parametric test. Kayak tadi legacy, one sample KS. Masukkan menu variabel standaris residual. Oh, yang ini. Yang variabel baru. Oh, itu. Yang 3 atas tuh dikembaliin aja. Kayaknya gini bener sih. Semoga aja bener. Udah klik OK. Nah, hasilnya kayak gimana tuh? Ke bawah ada nggak? Ya udah mentok kok. Ke atas. Yang pengujian terakhir, Phil, jangan yang awal-awal. Cuma itu doang. Oh, coba bawah lagi bawah. Bentar. Oh, ini dia signifikansinya tuh 0,200. Berarti dia berdistribusi secara normal karena kok normal sih? Tidak normal. Karena dia ini kurang dari 5%. Iya, bukan? Luki, gimana lu? Atau astagfirullah, mungkin tahu jawabannya. Itu kan 0,2 kan? Yang dilihat itu paling signifikan buat Iya, saya. 0,2 ya. Oh iya. 20%.
Oh, berarti bener dong. Mohon maaf. Bener berdistribusi secara normal. Oke, Phil, jadi copy Phil hasilnya, Phil. Yang tadi regresi nggak aku copy. Ya, masih ada datanya kok. Coba kamu klik yang regression. Ini bagian kiri. Itu mesti yang atas tutup terlalu Ya, tutup. kamu scroll ke atas tuh ada kok. Yang regression tuh ada, kamu klik regression aja. Regresi itu yang ANOVA. Nah, yang itu. Udah selesai belum? Udah. Udah, kalau gitu kita ke yang ketiga. Apa loh? Linearitas. Multicolor ya. Apa? Oh, multikolonialitas. Oh ya, yang kedua. Udah satu ya Allah. Masih banyak. Kita ke multikolonialitas. Itu datanya perlu dihilangkan gak sih? Yang terakhir tuh. Gak usah deh. Langsung ke bagian analyze field. Analyze, terus pilih regression, linear, terus pilih itunya diganti dulu. Yang enggak deh, udah bener. Yang statistiknya dicentang, yang bagian estimate, model fit, sama apa ini, collinearity diagnosis, sama covariant matrix. Yang R square change itu nggak dicentang, deskriptif nggak dicentang, part and partial juga nggak dicentang. Nah, yang bagian covariance matrix dicentang. Kiri. Bukan, yang atas. Kirinya. Bawah. Bawah bukan. Nah, itu. Yang Durbin-Watson juga nggak dicentang. Udah, itu. Itu mungkin mau di screenshot dulu. Kalau udah, di continue. Yang screenshot siapa, Vel? Teman-teman maksudnya. Oh, oke. Oke. Udah di continue oke. Ini hasilnya yang tampil koefisien. Koefisien mana? Atas tahu. Ini ya, benar itu. Ada VIF-nya. VIF, cara membacanya itu kita pakai VIF. Jika VIF-nya
kurang dari 4, kalau di buku gitu sih, kurang dari 4, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, itu kan dia kurang dari 4 toh. Berarti tidak terjadi multikolinearitas. Gitu. Tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Gitu kalimatnya. Oke, mungkin ada yang mau tanya. Gak ada ya, kita lanjut aja. Selanjutnya ke linearitas ya, Lu. Iya, Vel. Linearitas tuh pakai cara yang mana yuk? Di modul. Yang mudah aja, mudah aja kalau bisa. Mungkin pakai yang angka-angka aja. Ada nggak? Ada apa itu caranya? Oh, ada. Di bagian compare means. Coba ya, kita coba dulu ya. Ke bagian analyze. Terus compare means. Analyze, compare means. Terus means. Terus masukkan variabel bebas ke kotak independen. Berarti kayak tadi masukinnya. Yang komit ke yang komit ke independen. Loyal ke independen. Perform ke dependent. Terus kalau udah tombol option klik test for linearity yang bawah tuh. Bawah. Nah, klik. Terus continue. Terus oke. Ini yang dibaca ANOVA tabelnya. ANOVA tabel. Bukan yang itu, Phil. Yang bawah lagi. Bawah. Nah, itu yang ANOVA tabel. Nilai F. Ini yang dibaca di linearity. Terus ke sig. Berarti yang berapa tuh? 0,25 bukan tuh? Iya bukan sih? Kok kamu 0,00 sih? Yang dilihat yang mana? Kok basicku 0,25? ANOVA tabel. Berapa sih? Kok hasilnya beda, Phil? Gimana lu? 0,025. Yang dilihat yang mana ini? Lupa. Yang signifikan linearity itu loh. Kalau di situ kan 0,000. Oh, yang kedua itu. Coba kita ulangi. Aku 0,25 ini. 0,25. Nah, coba kita ulangi ya.
Ulangi lagi, Phil, ke bagian yang tabel tadi. Bener kan? Perform yang dependent, commit sama loyal, independent. Kok itu linear ya bentuknya tulisannya ya? Wait. Yang optionnya test for linearity udah bener. Terus oke, coba. Masih sama, Vel? Loh, kok bisa ya? Terus gimana salahnya? Gimana nih, Luke? Ini yang set di Philly ada 2 ya? Set ray. Pusing. Iya, kita juga pusing. Apa sih astagfirullah? Kalau Astagfirullah tuh siapa sih? Rahayu bukan toh? biasanya rahasia nih yang suka. Rahayu. Gimana hasilnya? Masih sama? Itu kalau kita Apa lu? Kempers. Dikatakan data kita linear setelah lihat di ANOVA tabel itu gimana? Oh, di ANOVA tabel. Dikatakan linear jika gimana itu? Halo, ini suara aku masuk nggak? Masuk. Oke, tadi keluar. Coba share screen yang ANOVA tabelnya, Phil. Nah, itu kita bacanya dari yang linearity. Linearity tuh yang biru-biru. Sama yang signifikan, yang atas. Nah, yang titik temunya 0,000 di situ ya. Tapi kalau punya aku 0,025. Nah, cara pembacanya apabila nilai F itu apabila nilainya ditemukan bahwa nilai F
sebesar 2,4 berapa tuh punyanya Philly. Nah, itulah pokoknya. Terus dengan signifikan 0,000. Oleh karena itu, signifikan tersebut kurang dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel loyal sama commit bersifat tidak linear. Kalau kurang dari 0,05. Gitu. Patokannya 0,05 dan bersifat tidak linear. Itu sih mungkin yang mau ditanyakan. Pendek bingung juga, agak ada ribet. Jadi kalau 0,00 itu tetap B. Intinya kurang dari 0,05 itu ya. Kalau ujinya berhasil, datanya itu bisa kita lanjutkan. Iya. Oke. Beda hasil ya. Harus dicari yang benar sih menurut aku. Gimana caranya yang benar. Aku belum tahu itu salahnya tuh gimana letaknya. Perasaan udah sama sih tadi. Oke, ini mau lanjut apa enggak? Begitu aja deh. Kita Lanjut apa? Autokorelasi. Oh, atau gimana? Kita perbaiki dulu. Perbaiki dulu. Kelamaan deh. Biar kita ngejar materi dulu nanti kalau misalkan yang itu sudah selesai semua baru kita perbaiki, kita cari. Ini kamu sambil ngerjain nggak lo? Oh, sambil ngerjain dulu. Oh, sama kan sama kayak aku kan punyamu. Sama. Oke. Ini sambil ke autokorelasi. Nah, ini aku rada kurang paham. Gimana lo? Paham nggak? Tapi buta. Kok buta? Orang mikir. Ayo Rahayu. Kau bicara sama siapa? Ada. Ini cara pengujiannya sama kayak tadi ya? Atau beda? Yang dicentang-centang itu. Kali masih di regresi bukan? Bentar. Autokorelasi tuh kan Rahayu bener kan? Autokorelasi pakainya apa nih? Regresi. Sama pakai regresi. Masih di linear kan? Kita coba dulu ya. Masih. Linear. Ya, oh. Coba dulu ya, kayak di modul nih. Coba ke analyze regresi linear view. Regression. Nah, yang linear. Nah, itu. Terus udah dimasukin. Terus bagian statistik. Klik Durbin-Watson. Itu perlu dihilangkan nggak Luk yang atas tuh? Ngikut di itu aja sih. Buku punyamu. Di buku nggak ada sih. Ini aku pakai modul. Oh, modul. Itu nggak ada autokorelasi. Aku download. Apa? Autokorelasi nggak ada di modul. Autokorelasi tulisannya sih. Kan sama toh? Autokorelasi sama autokorelasi. Yang di modul. Gimana maksudnya? Di buku nggak ada. Oh, yang ini. Ada kan? Coba pakai yang buku.
Oh, ini. Bagian case with diagnosis juga dicentang. Bawahnya Durbin Watson. Nah, itu. Terus, ya itu aja. Klik OK, continue. Oke. Udah, Phil, klik OK aja. Nah, keluar hasilnya berapa tuh? Lu punya tabel Durbin Watson nggak? Bentar. Durbin Watson. Itu ke bagian model summary. Model summary ada. Nah, itu. Yang atas Philly. Nah, itu ada nilai Durbin Watson-nya kan 1,751. Tuh, kalau di buku gini, dia mencari dulu variabel independen. Variabel independennya kan 2. Berarti K-nya sama dengan 2. Terus jumlah sampelnya ini berapa? 91 kan? 91. Terus kalau di tabel, coba Philly bisa googling nggak Phil? Tabel Durbin Watson. Nggak ada di situ. Di sini. Itu nggak ada ya kalau Apa-apa? adanya 9 Ya, aku nggak paham. 95. Coba pakai aja deh. Belum nemu ya, Phil? Kecil banget nih tabelnya. Dari apa, Vel? Ya, nggak nyimak. Durbin Watson. Mohon maaf, ada 3 device yang ada. Hah? Yes. Gila, Philly. Otaknya Udah bisa nggak? jadi 3. FN-nya 91. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Yang mana? Ya. Yang mana? Coba. Yang atas. Gambar aja. Ya. Atau kalau nggak lihat di FN. Yang ada di 91. 91 kali aktivitas. Coba yang gambar kedua itu, Phil. Itu sampai berapa sih? Sampai 91 nggak tuh N-nya? Nggak sampai. Nggak sampai. Cari yang sampai 91 juga. Lima adanya, Vel. Ini tuh cara bacanya gimana sih? 95. Dia kayaknya ini ya. Apa? Di apa sih namanya? Aduh. Dia nggak urut ya?
Jadi kayak di apa ya, di lengkap bukan apa. Ya itu Terus pokoknya di jenjang 5, 3 gitu. 2. terus pakai apa dong? Pakai 90 po. 90 sampai 95 gitu kan ya. Coba deh 90 tuh. Sampai Mana bacanya? 1475 kayaknya. Innalillahi. Ini gimana bacanya? Aku juga belum tahu. Bentar. Itu kan Itu yang apa sih sebelah kiri atas? ada N, yang atas K. Atas Baik, tuh apa sih? D apa tuh? Kak itu apa buat apa? ada DL, DU itu enggak ada ya? Coba scroll ke atas coba, Pil. Atas. Mentok. Kok nggak ada DU? DU, DI nggak ada. DU adanya apa sih Bang? Harusnya Harusnya tuh kita butuh data tuh K, N, DU sama DI. aku Kalau ada nih. K-nya kan 2. N-nya kan 90 ya. Oh, berarti ini nih. 90 tuh 1,474 sama 1,563. Bentar. Coba yang tadi ada nggak, Phil? Yang dipakai tuh DU-nya. DU Ya, ilui. DU-nya 1,563. Artinya dia. Nah, coba yang 90. Udah yang bawah ke bawah aja gak apa-apa. Bawah. Ini berarti yang kok beda, say? Oh ini. Yang itu kan 90 ke kanan. 90 terus 1,50, 1,54, 1,47 sama 1,56. Nah, data dari K2-nya itu yang 1,47 sama 1,56. kok beda-beda ya? Suaraku mental ya. Oh enggak. Iya, pakai yang itu. 1,47 sama 1,56. Nah, itu coba ditandai ya. Terus cara membacanya ini Vili mungkin bisa disimpan dulu tabelnya, Vil. Di-download. Enggak bisa itu. Lucky udah nge-share ke grup kok. Tapi beda. Beda. Beda lu. Beda. Itu berapa itu? 90 atau 91? 90 lagi. 90. 90 itu K2 untuk DL di sini 1,6143. Di bukuku sama Itu kayak di tabel apa Vili. itu? Berarti beda yang Darwin Watson ini. kita hapus kita. Itu coba di save dulu aja, Vil. Bisa nggak? Berapa itu? 1,56. Kita pakainya yang itu.
udah di-share file ke grup ya. Tadi ditandain ke bagian 90 ke kanan yang K sama dengan 2. Di bagian D yang kedua tuh. DV ya di situ tulisannya. 1,56. Nah, sekarang kita kembali ke hasil SPSS tadi file. Satu koma 751 ya. Oke, sama ini kan datanya 1,751. Terus yang tadi tuh 1,56 kan. Artinya nilai dari penyebabnya itu lebih besar daripada nilai DU yang di tabel tadi. 1,751 lebih besar dari 1,56. Gitu intinya. Terus dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau simpulannya itu tidak ada autokorelasi. Udah gitu tok. Di buku gitu tok. Mungkin saya lain ada yang punya pendapat lain. Itu tabelnya di kemarin yang itu ada di lampiran bawah. Itu ada lampiran tabel ini. Lu gimana suaramu kok ngingin? Oh, cek. Oh, masuk. Itu tabel-tabel ini Hah? dari tabel ini udah ada di yang aku share modul di grup itu. Udah aku tandai. Oh iya oke. Kalau Kurang. dia nggak punya bisa. Ini kurang yang heteroskedastisitas. Gimana tuh? Kalau di buku heteroskedastis itu pakai apa? Metodenya metode Park bukan?
Ini yang aku tandain ada Uci Park. Dia yang lebih apa ya, lebih mudah. Coba mau Uci Park, Uci Klitschzer. Kita ke Uci itu dulu, Pak. Uci Park. Mana? Oke, Cipak dulu aja. Ini yang Lope-Lope siapa nih? Terus Phil minta tolong share screen lagi ya. Oke, kita ke... Bentar, aku baca dulu ya. Tulisannya gini, dapatkan variabel residual UI dengan cara memilih tombol Save pada tampilan Windows Linear Regression. Windows Linear Regression tuh mana? Yang tadi kayaknya linear regression tadi, regression linear, terus kita save dulu gitu, kayak cari yang itu tadi apa, ZRFS1. Ah? Oh, yang tadi. Coba ke analyze. Terus regression, linear. Kok macet di punyaku ya? Regression. Ya, coba bagian save. Bagian save. Bagian save itu aktifkan unstandardized residual. Mana tuh? Kanan atas. Oh, kanan atas. Nah, itu atas unstandardized. Yang bawahnya dihilangin aja. Kayak gitu doang ya. Terus gimana nih ya? Kuadratkan nilai residual U kuadrat I dengan menu transform dan komputer. Itu gimana tuh? Ini Pakai langsung logaritma oke dulu juga. aja. Kita oke dulu aja, guys. Abaikan hasil. Oh, muncul residual. Terus emang muncul, iya mah pusing mah. Emang muncul file di situ? Muncul nggak sih? Muncul apa, Vel? Muncul hasil? Nggak ada ya? Astaga. Nggak usah ke situ file. Kemana? Ke yang kotak-kotak aja. Ke yang kotak-kotak aja. Kotak residual. Ada nih res 1. Oh, ada res 1. Kok punya aku jadi sama kayak Vili ya, loh. Ada ZR1, ZR2. Oh, emang gitu. Mungkin karena tadi itu diregresi terus. Nah, itu muncul ini.
Y1, Y2, Y3, kemudian res. Oh, aman ya berarti ini. Terus ini Aman. kuadratkan lah residual lah. Kuadratkan tuh gimana tuh? Caranya tuh Itu di situ cara ada kita ke transform terus oh iya, compute variabel. transform terus apa? Compute variabel. Angkat diri. Compute variable. Terus pada Terus target variabel oh target yang variable. wait, itu compute angkat diri. Standaris. Kok di buku ada res 1 sama res 2 ya? Oh, res 1 kali res 1. Oh, ini dikalikan. Lu coba lu tadi apa? Compute variabel itu Nih, ya itu ya. terus? Di target variabel di atas. Hah? Enggak lu unstandaris. Oh benar. Unstandaris bawah. Hah? Ke bawah. Nah, gerakin ke Nih. bawah. Lihat bawah. Ya. Terus panah. Itu diklik. Terus panah. Terus si kali di tombol itu. Bintang. Bintang 1, bintang 2. Bintang 1. Hah? Terus res lagi. Res yang unstandaris yang bawah tadi. Nih. Klik lagi. Panah lagi. Heeh. Dah, terus gimana nih ngitungnya nih? Oke kah? Nggak bisa di oke. Iya, nggak bisa di-oke nih. Target variabel itu enggak yang kiri atas sebelahnya numeric expression. Cara ngisinya gimana nih? Efek kiri apa kan? Hah? Nggak ada cara ngisinya kalau Kalau di modul ini pada target variabel itu isi dengan ABS expression. Apa lu putus lu? caranya Pada target variabel itu diisi tulisan kayaknya. Kalau di modulku Tulisan apa? ABS besar semua, R besar U2I. apa itu? Hah? Kok di buku U2I? Oh, beda. Coba Jadi pakai yang mana? ikut buku aja. Coba ya. U besar, U besar, 2, 2, I kecil. I. Udah. Oke, coba. Terus lihatnya hasilnya di Oh, itu udah kelihatan tuh. U2I-nya. Tadi udah kelihatan feel yang kotak-kotak aja. bentar saya. Nih. Nah, ini yang U2I itu. Tuh yang kuadratnya. Oh, berarti target variable tuh sama kayak namanya aja ya. Bisa terserah apapun. Gitu. Kalau mau pakai yang punya Luki juga nggak apa-apa sih. Oh, jadi ininya bebas. Oh, itu kan cuma nama doang. Oke. Terus kita bikin logaritma ke bagian transform. Terus kayak tadi compute variable. Ini cara ngitung logaritma gimana? Ada rumusnya nggak? Cara ngitung logaritma gimana nih? Trimatik. String. Itu coba dihapus dulu fil yang res-resnya di numeric expression.
Terus tulis L besar, N besar, dalam kurung, L besar, M besar. N besar, Heeh. terus kurung buka. Terus pilih U2I. U2I yang bawah, klik dulu, klik panah. Terus kurung tutup. Target variabelnya diganti dulu namanya jadi U2. U2. Kalau aku L besar, N kecil, U besar, 2I. L. Itu kan U2I. Diganti, ditambahin, depannya ditambahin L besar, N kecil. Kebalik. Ini. Iya. Terus diapain? Oke. Oke. Muncul. Yes. Ketemu. Mana inianku? Kamu kotak-kotak aja. Maaf ya guys. Dah, sorry. Oke. Sudah ketemu logaritmanya. Terus kita ke Analis. regresi lagi, Phil. Ke regresi lagi, analysis. Regression. Linear. Terus variabel dependennya kita ganti sama ln U2I. Independennya? Masih sama. Perform nggak masuk? Perform kan dependent. Udah. Coba klik OK. Saya. Gak apa deh, wes kadung. Gimana hasilnya tuh? Data hasilnya Di hasil, itu muncul apa? Muncul apaan? di hasil. Munculnya apa? Ini di share screen-nya tuh masih yang kotak-kotak. Astaga. Ini. Apaan tuh? Ke bawah. Mana ya? Koefisien. Itu po. Tapi ada FIF. Oh, karena kita tadi mengklik itu ya. Kayaknya itu bener itu kayaknya, Phil. Itu paling bawah bukan? Yang koefisiennya. Ada bawahnya ada koefisien lagi nggak? Nggak adanya ini. Ini toh. Oh, yang atas, yang koefisien doang itu, yang A. Nih. Koefisien pangkat A, ya. Itu, kita baca yang mana nih? Bentar. Lucky ngomong kah? Kayaknya ngomong tadi sih. Tapi nggak ada suaranya loh. Oh, cek. Nah, masuk. Ini kok dong-dongan sih? Hah? Dilihat tingkat signifikannya bukan? Coba fail. Signifikannya. Kalau lebih kecil dari kurang dari 5%. Ini dari signifikansi yang itu bukan sih yang independennya, yang komit sama loyal, yang 0,191 dan
0,752. Yang itu bukan loop. Suaramu gak masuk. Cek. 0, berapa? Apa-apa? No. Ya kok besar ya? Ya, punya ketemunya berapa? Aku belum nyoba sih. Bukannya? Kok beda? Bentar. Ini agak ruwet ya. Soalnya harus beberapa kali langkah. Punyaku sama kayak Philly. 210 191 752. Punyamu berapa loop? Aku 0,006 sama 302 dan 214. Beda. Loh, malah kurang dari lebih dari semuanya. Punya lebih dari semuanya. Lebih dari semuanya kan? Berarti ini tuh artinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Jadi aku percaya sama hasilku. Dari tabel dapat Aku sama kayak Philly persis. Gimana hasilmu tuh? Mau diulangi lagi? Mau diulangi lagi? Mau diulang nggak nih? ini ulang aja deh. Ya ini kan agak ruwet soalnya. Apa? Ulang? Ini udah yang terakhir belum sih? Udah. Ini udah terakhir banget. Apa? Pulang. Diulang. Gak apa-apa kan, Phil? Hah? Pulang. Iya. Dipulang. Ulang aja nih, yang terakhir. Oh, ngulang. Iya. Yang Ngulang ruwet-ruwet aja dari ya, ulang. Yang ini yang coba kamu masukin data baru lagi. Ini di save dulu. Impor data lagi. Di save dulu bisa kan? Kok open data aku? Save kemana? Save as. Nah, itu judulnya ganti aja. Biar gampang. Ini apa judulnya? Data apa ya? Data apa sih? Data apa deh judulnya tuh? Lu udah sampai Pokoknya mana? dia tuh udah selesai data yang lengkap tuh. Udah, terus coba kamu buka yang kosongan. Di stop share dulu nggak apa-apa, Phil? Pakai data yang mana, Pel? Yang tadi atau yang sebelumnya? Data yang aku kirim. Kamu ngirim lagi? Enggak, tadi yang pertama tadi tuh. Walah, oke. Oke. Bentar.
Udah nih, Vel. Oke, kita ulangi lagi ya. Ini kita ngulang dari yang heteroskedastisitas aja ya, Luk. Mana tadi? Pertama ke bagian apa namanya? Analisis Unforced. regresi linear. Terus statistik. Kok statistik sih? Save. Yang atas tuh yang residual. Nah itu. Terus continue. Ini masukin dependennya coba. Dependennya perform. Udah, oke. Udah muncul data baru kan? Nah, udah di situ aja fill. Terus bentar ya. Terus ke bagian transform. Bukan ya? Transform kita masukin unstandarized. Ini kita menguadratkan unstandarized. Terus ini judulnya Judulnya apa tadi? UI ya? U2I. Salah. Fisikal. Dah. Udah kan, terus bikin logaritmanya. Tadi namanya apa? LN ya? Ln. L besar, N besar. LN dalam buka kurung Itu U2I. terus di tutup kurung terus diapain lagi lupa aku. Ini target variabelnya diganti namanya LNU2I. Salah ya? Kan gini terus oke. Dah. Udah, terus ke regresi, analis. Benar. Nah, itu dependennya diganti. Bukan. Yang bawah sendiri. Oke, udah bener tuh. Udah bener. Oke. Oke aja. Ya. Terus kemana? Hasil ya? Hasilnya. Bentar. Kayaknya sama kayak yang pertama ini deh. Udah kelihatan belum? Scroll ke bawah coba. Nah, tuh. Sama kan? Beda. Sama. Lupi, jangan-jangan kamu itu keliru.
Hasilmu berapa, Luk? Gimana? Sama nggak? Suaramu nggak masuk. Salah. Suaramu nggak masuk, Luk, yakin? Apa lu? Cek. Salah. Hah? Udah tak hapus. Oh. Oke, berarti aman pakai ini ya. Ini. Oh, pakai yang itu aja. Udah selesai, ampun akhirnya selesai. Yang itu, Vel, yang hasil yang 0,0 tadi, itu gimana? Oh iya, yang apa tadi sih? Normalitas ya. Oh iya, normalitas bukan ya. Ya, mana ya? Yang normalitas udah bener. Multikolinearitas udah bener. Yang Ini. unavoidable. Yang linearitas. Ini tadi bacanya dari linearitas. Bentar. Yang ANOVA tabel kita bacanya dari signifikansi linearity 0,025. 0,025 berarti kan kurang dari 0,05. Artinya dia sifatnya itu tidak linear, hubungan antara commit sama loyal gitu. Udah aman sih Phil ini. Enggak, Mungkin, tadi aku hasilnya berbeda kan, 0,000. Itu kamu hasil sama Lucky 0,25. Itu piye? Salah di mana? Kita ulang aja ya. Pakai data yang tadi yang terakhir ini. Ke data yang kotak-kotak terakhir. Udah kelihatan belum? Iya, kelihatan. Ini kita ke bagian analyze. Compare means. Terus masukin kayak tadi. Yang dependent itu perform. Yang independennya commit sama loyal. Udah, terus bikin option. Klik test for apa tuh yang bawah. Nah, continue. Coba di OK. Hasilnya berapa tuh? Sama ya, Vel? Hah? 000? Waduh. Gimana tuh? Gimana sih, Luk? Capek. Nih, 0,000. ANOVA tabel. Iya, kok bisa gitu ya? Padahal yang lainnya sama kan? Film umat. Masih berkas berapa orang ini?
Apa lu? bertahan kita kemenatan Yang lain Enggak menyerap perlu. dulu. yang lain dan Ah, sumpah wes ngeluh Gi. mau kita udah gitu. Gini aja Phil, yang hasilnya ntar tak kasih punya aku punya Iluki gitu aja yang Fatabel. Yang penting caranya udah paham. Walah. Gitu, Ore. Aku nanti minta yang Tapi kok iki beda kenapa ya? nah itu Nggak tahu. Penasaran. Panas, panas, kebul. Wow. Capek, say. Tinggal 7 orang partisipannya, udah pada ngeluh. Ini kan di-record. Insya Allah bakal di-upload di YouTube. Doakan semoga sinyalnya lancar. Upload di mana? Di YouTube aja kan, Phil? Bisa YouTube kan? yang mana? YouTube. Iya, yang itu. Bisa nggak ya? Nggak tahu. Ini berapa menit? Rahayu. Nggak tahu, ini berjam-jam. Jadi jam 6 kan. Tapi Imah tuh cuma 189 MB kemarin tuh. Aku berhenti record coba ya. Tadi kamu login kan, Phil? Login email kan lewat Zoom. Login email lewat Zoom. Otomatis aku. Seriusan? Emang nggak bisa? Jangan gitu, say. Nggak kesimpan nanti, say. Iya, kayaknya kan dia ada profilnya itu pakai email deh. Iya. Phil, Akun. akun kan? Mm-mm. Oh, tadi ada profilnya. Oke. Berarti ntar kesimpan.